Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Tentunya selalu mendapat keberuntungan dan keajaiban di hari-hari yang Anda lewati. Hari-hari lelah yang Anda lewati semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Yang sehat semoga tambah kesehatannya. Mendapatkan keberkatan. Yang sedang bepergian semoga selamat di perjalanan. Yang sedang mencari ilmu semoga berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang tua, keluarga, bagi masyarakatnya, kotanya, desanya, juga bagi negara, nusa dan bangsa, serta bagi dunia. Yang sedang mencari rizki dimanapun Anda berada, semoga mendapatkan rizki yang baik ya, juga berlimpah ruah. Yang sedang berdagang semoga laku dagangannya. Yang pengen nikah semoga cepat-cepat nikah. Yang pengen diramal semoga ramalannya baik. Aries memiliki askar ramal, yaitu askal jaudalah. Aries memiliki askar ramal, yaitu askal jaudalah. Salam alien, salam kopi hitam, salam teh manis. Teh manis dengan kopi hitam bersatu. Baik tidak ya buat kesehatan? Kopi hitam dulu. Askal jaudalah yang memiliki arti, yang memiliki makna, isinya yaitu bahwa orang yang berzodiak Aries ini memiliki rizki yang berlimpah. Itu potensinya, memiliki rizki yang berlimpah ruah. Berarti ada perbendaharaan rizki bagi Aries ini sebenarnya. Ada pintu-pintu rizki, bahkan banyak pintu-pintu rizki bagi Aries ini sebenarnya. Potensinya itu. Hanya kesananya bagaimana cara kita mengolahnya, kan begitu. Ada yang dihambur-hambur, kan begitu ya. Ada yang dimiliki sendiri, ada yang dibagi-bagi, ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Ada yang langsung datangnya, ada yang tidak langsung, ada yang bisa diterka, bisa dihitung, ada yang tidak dihitung. Bagaimana cara kita mengolahnya, bagaimana cara kita memanagenya, bagaimana cara kita menerimanya, bagaimana cara kita mencarinya. Nah, semua itu menjadi rizki bagi Aries. Hanya tentunya bagaimana cara Aries tersebut menyadari akan rizki yang datang kepadanya, atau rizki yang ada pada orang yang berzodiak Aries ini. Dipahami tidak? Mungkin ketika seorang yang berzodiak Aries ini mengeluh, dia tidak menyadari tentang masalah rizki ya. Dia tidak menyadari akan rizkinya, mungkin begitu. Mungkin dia tidak menyadari akan adanya potensi rizki atau yang bahkan sudah dimiliki. Atau bahkan tinggal dijemput. Atau Aries ini karena agresivitasnya, ketidaksabaran itu muncul dari dalam dirinya. Sehingga dia merasa perlu, kalau sekarang harus sekarang datang. Karena sikap ingin simpelnya,
Seorang yang berzodiak Aries ini mungkin dalam ilmu keterkadangan ya. Mungkin seorang yang berzodiak Aries ini terlalu harus terburu-buru, terlalu harus ada saat itu. Padahal memang sudah ada perbendaharaan rezeki itu, sudah ada potensi rezeki itu, sudah ada. Zodiak Aries ini memiliki askal jaudalah. Jadi rezeki yang berlimpah. Tinggal bagaimana kita menyadarinya. Kemudian bagaimana kita cara mengolahnya. Jadi sudah ada. Percaya nggak? Percaya nggak? Sudah ada. Hanya mungkin keinginan yang dulu itu terjadi sekarang. Nah sekarang tidak menyadari bahwa ini yang kita inginkan. Mungkin masa lalu Anda punya keinginan. Waktu dulu tuh. Pengen begini, pengen begini. Nah terjadi di masa kini. Terjadinya itu. Kan itu rezeki ya. Terjadinya itu. Nah kita tidak menyadarinya. Kita tidak menyadarinya. Terus karena hasrat yang kuat terus tidak puas. Ada ketidakpuasan. Jadi bergantung dirinya. Kalau menurut ramalan itu memiliki askal jaudalah zodiak Aries ini. Terserah Anda mau percaya mau tidak apa-apa. Kan begitu saja, simpel. Nah, di antara isi dari askal jaudalah itu rezeki yang berlimpah. Jadi mungkin kemanapun Aries pergi, dia akan mendapatkan. Ya mungkin nemu-nemu uang atau mendapatkan kehormatan juga rezeki kan. Mendapatkan senyuman juga rezeki kan. Mendapatkan ilmu juga rezeki kan. Mendapatkan harta benda, uang, pusaka, barang, apapun rezeki kan. Mendapatkan cita-cita rezeki kan. Ketika diam juga begitu, mendapatkan kesehatan bukannya itu rezeki. Kita masih bisa berpikir bukannya itu rezeki. Kita memiliki optimisme bukannya itu rezeki. Kita memiliki sikap pulas asih, kasih sayang kepada orang bukannya itu rezeki. Sulit loh memiliki sifat kasih sayang tuh. Perlu dilatih. Perlu pelatihan jiwa memiliki sifat kasih sayang tuh. Kita ingin selalu membela orang lain bukankah itu rezeki? Kita ingin selalu semangat bukankah itu rezeki? Oh, rezekinya yang berupa materi. Ya. Itu juga ada potensi di Aries, bahkan penuh. Bahkan banyak pancurannya di Aries itu. Tinggal kita bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara kita menjemputnya, bagaimana cara kita mencarinya, bagaimana tingkat kesabaran kita dalam mencarinya, bagaimana tingkat ketabahan kita dalam memperjuangkannya, bagaimana tingkat kerelaan kita dalam memperjuangkannya. Nah, itu rezeki bagi Aries tuh. Oh, maksudnya yang berupa uang. Ya, boleh. Tinggal Anda jemput, tinggal Anda cari. Potensi sudah ada menurut ramalan astrologi. Menurut askar ramal jaudalah itu sudah ada tuh. Menurut askar ramal memiliki askal jaudalah. Jaudalah tuh isinya itu. Rezeki yang berlimpah diantaranya salah satunya.
Jadi tidak perlu resah begitu. Tidak perlu gelisah begitu. Tidak perlu marah-marah begitu. Tidak perlu susah payah begitu. Kalau berjuang dengan kerja keras ya harus, itu kan wujud syukur, itu wujud syukur kita. Tidak perlu gundah gulana. Gitu ya, Aries itu memiliki askal jaudalah, rizki yang berlimpah. Sehingga Aries tidak perlu resah, tidak perlu gelisah, tidak perlu marah-marah, tidak perlu keluh kesah, gelisah, resah, marah-marah, keluh kesah. Itu salah satu isi askal jaudalah, rizki yang berlimpah. Kemudian isi dari askal jaudalah, kemudian selanjutnya itu rizki yang berlimpah ya. Ini mesti diingatkan nih. Jadi kita memahami dengan sepenuh hati. Tidak menjadi misteri. Tetapi memang enak saat sesuatu itu menjadi misteri, itu memang jadi menikmati ya. Ketika sesuatu tidak jadi misteri itu mungkin agak kurang menikmatinya. Buka buku gaib dulu. Nah, tidak terbaca nih. Tidak terawang. Nah, isi di antara askal jaudalah itu adalah lenyapnya musuh. Lenyapnya musuh. Jadi siapapun yang memusuhi Anda itu akan lenyap. Siapapun yang akan mencederai Anda itu akan lenyap. Siapapun yang akan mungkin membuat Anda terluka itu akan lenyap. Siapapun yang mungkin membuat Anda akan sakit hati itu akan lenyap. Jadi kalahnya musuh. Kekalahan musuh ketika berhadapan dengan Aries. Ketika mungkin ada potensi musuh itu akan melukai Aries. Ketika mungkin ada potensi seseorang itu akan membuat aniaya kepada Aries. Ketika mungkin seseorang itu akan membuat tipu daya kepada Aries, itu akan lenyap. Akan lenyap. Lenyapnya ini ya Bu, mungkin bisa jadi pergi, tidak ada di sekitar Aries musuh tersebut, atau mungkin menjadi baik. Mungkin bisa saja menjadi baik. Atau mungkin paham ya, atau mungkin paham ya. Lenyapnya itu begitu. Jadi bisa saja pergi, bisa saja dia tuh berbalik hatinya, yang asalnya memusuhi jadi baik. Bisa saja gitu ya. Jadi ada benteng. Ketika Aries itu memiliki musuh, musuh tersebut
akan tersingkir. Ketika Aries itu memiliki musuh, Aries ini ditolong, ada yang menolong. Ketika Aries itu memiliki musuh, musuh ini dibelenggu. Ketika Aries ini memiliki musuh, musuh itu dirantai. Begitu perumpamaannya ya. Ketika Aries ini memiliki musuh, musuh tersebut diikat tali jiwanya sehingga tidak memusuhi kepada Aries, sehingga tunduk, sehingga kalah oleh Aries. Kalahnya musuh, tidak sampainya musuh tersebut kepada Aries. Percaya nggak? Coba Anda sadari ya. Jadi mungkin ketika Anda itu berpisah dengan seseorang, itu jangan sampai Anda misalkan mengeluh, jangan sampai Anda kenapa harus misalkan dijauhkan. Jadi intinya, dan jangan sampai juga kita berburuk sangka ya. Jadi intinya ketika kita dijauhkan dari seseorang, mungkin jika dekat itu akan buruk bagi kita. Nah, kita positif thinkingnya ke situ. Dan mungkin itu keinginan kita untuk jauh, bisa terjadi begitu. Ini harus dipahami secara perlahan ya, secara perlahan. Memang tidak bisa langsung. Coba pahami secara perlahan, dimengerti secara perlahan. Nanti Anda bakal mendapatkan keajaiban, sesuatu ilmu yang ajaib. Bukan saya so bisa, bukan. Nah begitu. Jadi jangan terlalu khawatir untuk Aries ini. Atau mungkin kekuatan jiwa kita, atau mungkin ketika Aries itu misalkan contoh, maaf ya, contoh misalkan saya saja, misalkan saya buruk hatinya, kemudian bergaul dengan seseorang itu baik hatinya. Nah mungkin agar keburukan saya tidak menular ke dia, sehingga saya dijauhkanlah dengan dia, dengan orang tersebut. Karena ketika keburukan itu menular bisa mencelakai dia, juga bisa mencelakai saya sendiri, kan begitu. Pahami baik-baik, perlahan saja, perlahan. Nah itu ya, salah satu isi dari Askal Jaudalah yang saya ketahui. Hilangnya musuh dari hadapan mata Anda, di hadapan mata Anda. Hilangnya tuh bisa berarti musuh itu jadi baik. Jadi Anda jangan buruk sangka kepada seorang. Bisa hilangnya itu memang dia kemudian pergi keluar kota, kemudian pindah rumahnya. Kemudian apalagi, ya pergilah dari tempat jualan Anda tuh. Misalkan ada yang iri gitu. Pahami kan? Pahami sedikit. Ini sekedar gambaran saja ya, sedikit. Itu isi Askal Jaudalah. Ini banyak memang tentang Askal Jaudalah ini yang memang harus ke orang khusus ya, bertanya tentang Askal Jaudalah ini, Askar Ramal yang namanya Jaudalah ini. Itu mesti ke orang-orang khusus. Nah kemudian isi dari Askal Jaudalah itu adalah diantaranya ya, lenyapnya orang-orang yang hasud, tersingkirnya orang-orang yang hasud. Gitu perluasan katanya ya, tersingkirnya, lenyapnya orang-orang yang hasud, kalahnya orang-orang yang hasud kepada Anda, ditolongnya Anda dari orang-orang yang hasud kepada Anda, dibentengi Anda tuh dari orang-orang yang hasud kepada Anda, dilindungi Anda tuh dari orang-orang yang hasud kepada Anda. Hasud tuh dengki ya, dengki, iri, dengki.
itu hasud. Seperti contohnya begini, ada seseorang ingin nikmat. Jadi gimana ya hasud tuh? Ingin hilangnya nikmat yang kita miliki. Ketika kita menginginkan seseorang itu hilang nikmat yang dia miliki, apakah nikmat berupa materi atau apapun, kesehatan, itu berarti telah hasud. Iri, menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Ketika saya menginginkan nikmat seseorang itu hilang, mobilnya hilang, rumahnya hancur, usahanya hancur, pengen hancur tuh usahanya, rumahnya pengen hilang, mobilnya pengen hilang, harta bendanya biar hilang. Nah itu hasud, dengki. Atau menginginkan nikmat orang tersebut tuh pindah kepada kita, sehingga dia tidak memiliki apa-apa. Menginginkan apa yang ada pada orang itu pindah kepada kita, bro, yang berupa materi. Pahami kan? Jadi menginginkan hilangnya nikmat, menginginkan nikmat itu pindah kepada kita. Misalkan yang sedang berdagang nih, yang sedang usaha ya, yang sedang usaha. Menginginkan si pasiennya atau pembelinya tuh pindah kepada kita. Biar dia jangan ada yang beli tuh, biar dia jangan ada pasien tuh, biar dia jangan ada yang melihat barangnya tuh, biar semua ke saya. Hasud, sama juga hasud ya, dengki kan. Ketika kita menginginkan seseorang itu banyak tuh yang belinya, hayang teh ka urang nu meuli kabeh, ingin saya tuh pindah tuh yang membeli ke dia tuh ke kita semuanya, kita ke kita pindah biar dia jangan ada yang beli. Hasud. Atau benci ketika orang lain tuh mendapat nikmat, tidak suka, tidak suka saja, tidak suka orang banyak yang beli, tidak suka. Dia tidak menginginkan nikmat itu hilang, dia tidak menginginkan nikmat itu berpindah kepada kita, tapi kita tidak suka. Dia tuh banyak yang beli, dia tuh banyak yang suka, dia tuh banyak yang cinta, kita tidak suka. Itu hasud. Pahami tidak? Jadi hasud itu bisa menginginkan hilangnya nikmat, bisa ingin nikmat itu berpindah kepada kita, bisa kita tidak menginginkan hilang nikmatnya, kita tidak ingin berpindah nikmatnya ke kita, tetapi kita benci ketika dia mendapatkan sesuatu, ketika orang itu senang kepada dia, ketika orang itu banyak pembelinya, ketika orang itu banyak tamunya, banyak pasiennya, kita tidak suka. Itu sama saja hasud. Iri ya, iri sama ya, begitu ya. Nah, yang berzodiak Aries ini akan dilindungi dari orang-orang yang hasud. Mudah-mudahan saja. Akan ditiadakan tuh orang-orang yang hasud. Akan dibelenggu tuh orang-orang yang hasud hatinya. Berbalik jadi tidak hasud. Bisa jadi begitu. Asalnya hasud jadi berbalik tidak hasud.
Jadi kebersamaan lah akhirnya, kedamaian lah, ketentraman lah, kenyamanan lah, begitu. Dipahami kan? Nah, dilindungi Aries ini dari orang-orang yang hasud, lenyapnya orang yang hasud, hilangnya orang-orang yang hasud di mata Aries. Gitu. Kemudian isi dari Askal Jaudalah dan maknanya. Isinya dari Askal Jaudalah. Lenyapnya kebingungan. Lenyapnya kebingungan dari Aries ini. Jadi jangan khawatir, Aries ini bakal lenyap dari kebingungan. Kebingungan itu berasal dari mana? Kebingungan, bingung. Kenapa kita tiba-tiba menjadi bingung? Ketika ada dua pilihan. Bingung itu ketika ada dua pilihan yang kita tidak mengetahui sebabnya. Timbullah kebingungan. Kita tidak mengetahui harus berbuat apa, maka muncullah kebingungan. Ketika misalkan nih, kita diberi benda ini dua, pilih yang mana? Kalau kita tidak bingung ya langsung saja, karena kita mengetahui diri kita menyukai hal tersebut. Tetapi ketika kita tidak mengetahui diri kita, itu akan bingung. Atau tidak dua pilihan juga bisa, satu pilihan. Tetapi sebenarnya walaupun satu pilihan di mata, di hati mungkin ada tujuan lain. Nah itu jadi bingung juga. Yang namanya bingung begitu prosesnya tuh. Ketika kita tidak mengetahui dan tidak memberi pagar untuk prinsip kita, tidak memberi ketegasan untuk diri kita sendiri, tidak memberi tidak menancapkan keyakinan untuk diri kita sendiri, itu muncul kebingungan. Ketika kita tidak memahami akan sesuatu itu, muncullah kebingungan. Nah Aries ini, orang yang berzodiak Aries ini, karena memiliki Askal Jaudalah, maka lenyaplah kebingungan. Lenyapnya kebingungan tersebut. Mungkin kebingungan tersebut ada kepada Aries, datang kepada Aries, muncul kepada Aries, tetapi segera tersingkirkan. Karena Aries mungkin akan mencoba untuk memahami hal tersebut, kebingungan tersebut. Sehingga setelah memahami akan kebingungan itu, hilanglah kebingungan tersebut. Dipahami tidak? Jadi memang mesti perlahan untuk memahaminya. Itu isi Askal Jaudalah. Isi Askal Jaudalah itu begitu. Jadi lenyapnya kebingungan, kebimbangan, keraguan. Sehingga Aries menjadi yakin untuk berbuat, untuk mengerjakan akan sesuatu itu. Maka dalam ramalan Aries, ketika Aries ingin berbuat, mengerjakan sesuatu, kerjakanlah. Ketika itu memang sudah diyakini baik, berkat, kerjakanlah. Nah, lenyapnya kebingungan itu salah satu isi Askal Jaudalah. Kemudian isi Askal Jaudalah itu akan berkumpulnya dengan orang-orang yang dicintai, berkumpulnya dengan orang-orang yang disayangi. Itu isi Askal Jaudalah. Jadi Aries ini jangan khawatir ketika dia berpisah. Dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Percayalah, ketika dia hilang teman, dia akan mendapatkan teman yang seperti itu. Ketika dia hilang misalkan pasangannya, nanti pasangannya akan didapatkan yang seperti itu. Jadi jangan khawatir. Tenang saja. Jangan khawatir, kita tetap berusaha, tetapi hati kita jangan gelisah. Jangan resah, jangan susah, jangan keluh kesah, tenang saja. Beri kedamaian pada hati itu, jangan sampai menyempit. Beri keluasan kepada hati, jangan sampai menyempit. Seperti gang sempit. Beri jalan ya, beri jalan untuk pesimis. Beri jalan untuk optimis.
beri jalan untuk semangat, beri jalan untuk mencari keajaiban, beri jalan untuk mencari keberkatan, beri jalan untuk mencari kesuksesan buat diri kita sendiri. Beri jalan tuh hati kita, bukan orang lain. Kalau hambatan pasti ada dari manapun itu, apakah bersifat eksternal ataupun internal, tetapi kita utamakan diri kita, hati kita tuh beri jalan dulu, lapangkan dulu, luaskan dulu hati, baru bisa kita berjalan, kan begitu ya. Ketika hati luas walaupun jalanan sempit ya bisa saja ketika hati luas tuh ya. Gitu, jadi akan berkumpul dengan orang yang disayangi, akan berkumpul dengan orang yang dicintai. Mungkin akan ada yang namanya suatu perjalanan, kemana dulu, akhirnya berkumpul lagi deh. Mungkin begitu. Dari hati ke hati terjadi kontak, itu Aries tuh. Begitu, memang begitu. Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak juga. Ingin merokok nih, waduh rokoknya dikit lagi nih. Rokoknya dikit lagi. Ada yang mau ngirim rokok nggak? Seslop, 2 slop. Kalau ada yang mau ngirim rokok bilang saja ya. Waduh, minta rokok nih, nggak bercanda ya, bercanda. Bercanda saja. Begitu, isi askal jauh dalah. Ingat tidak? Ingat tidak? Isi askal jauh dalah untuk Aries nih. Jadi ini bisa pandangan Anda ke depan. Ini simpan oleh Anda. Pertama, apa tuh pertama? Pertama apa? Isi askal jauh dalah untuk Aries. Harta yang berlimpah. Kedua, isi askal jauh dalah untuk Aries. Lenyapnya musuh. Tiga, lenyapnya orang-orang yang hasud. Kemudian keempat, lenyapnya kebimbangan, kebingungan. Kemudian kelima, berkumpulnya dengan orang-orang yang dicintai. Secara garis besar itu, sebenarnya banyak lagi ya. Halnya seperti itulah gambarannya. Gitu ya, Aries, dipahami tidak? Ini curhatan saja ya, curhatan malam. Sudah malam, sambil menunggu istirahat. Ada yang mau buka praktisi, buka saja praktisi. Praktisi ya, untuk memecahkan suatu masalah, tidak apa-apa kan. Nanti ada yang bertanya kepada Anda ingin memecahkan suatu masalah, silakan beri solusi lah, beri solusi. Tidak usah menguangkan ya, jangan menguangkan, hanya untuk ilmu. Kemudian kita apa tuh? Kalau dia yang ngasih ya kita terima gitu. Mencari ilmu hanya untuk sesuap nasi, untuk apa kan begitu ya istilahnya. Mencari uang itu dengan bekerja, kerja. Kalau ngasih ya terima, itu namanya rezeki. Kalau dia ngasih, tapi kita jangan minta. Begitu ya.
Soalnya terkadang begini ya, itu masalah-masalah kecil yang mungkin tidak terperhatikan oleh misalkan sesuatu yang besar. Kita sering sering melupakan perasaan, sering melupakan hal-hal yang kecil yang berada di perasaan kita tuh. Padahal itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup kita. Itu sangat berpengaruh ya. Karena seolah-olah ada misi yang besar, kita melupakan hal yang kecil. Perasaan-perasaan yang kecil, yang kita anggap kecil, yang padahal itu sangat berpengaruh. Kita melihat angka 9, tidak melihat angka 1. Padahal mungkin tidak ada angka 9 kalau tidak dimulai dengan 1. Begitu istilahnya, contohnya saja. Mungkin dipahami ya. Dan kita kadang tidak menghargai hal-hal seperti itu, tidak menghargai kepada orang-orang yang memberi solusi akan permasalahan hidup kita tuh jarang menghargai. Kenapa bisa begitu? Saya juga tidak tahu. Kenapa bisa begitu? Bisa berpikiran begitu, tidak menghargai kepada orang yang memberi solusi tentang hal-hal hati yang kecil. Kita terlalu melihat materi, sementara spirit tidak kita perhatikan. Terlalu melihat hal-hal fisik, sementara yang bersifat metafisik hanya dianggap maya, hanya dianggap tidak ada. Sikap jiwa hanya dianggap tidak ada. Sikap jiwa hanya dianggap dibanding materi-materi. Tidak tahu saya juga. Ini yang saya lihat dan saya alami ya. Kita terlalu melihat suatu misalkan kedudukan, melihat profil fisik ya. Kita terlalu melihat begitu. Sementara masalah kerinduan, cinta itu hanya dianggap maya, hanya dianggap halusinasi. Kenapa bisa begitu? Saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Padahal dia sendiri mungkin yang menganggap itu semua hanya halusinasi, hanya sebuah masalah remeh. Padahal dia sendiri terlibat dengan perasaan itu. Yang bilangnya sendiri pasti terlibat karena itu menempel di diri kita. Tidak bisa kita hilangkan, sehingga pasti ada pembahasan tentang yang begitu. Padahal itu sesuatu hal yang penting, kompleks, menyeluruh, bahkan menyeluruh. Mungkin terlihat sebagian, tapi sebagian untuk menyeluruh. Tidak mungkin ada suatu pergerakan kalau tidak ada suatu perasaan. Tidak mungkin akan suatu ada kegiatan. Kita misi yang besar. Sementara hal-hal kecil itu terlupakan. Hal-hal kecil itu yang kita anggap kecil sebenarnya besar. Sebenarnya gitu. Ini curhat saja, curahan hati ya. Dan yang saya alami begitu. Padahal masalah jiwa ini kan perlu ya, perlu coba saja anda renungi ya, Anda pikirkan. Saya ya tidak kagum misalkan dengan seorang yang berumah besar, tidak
banyak tanahnya, misalnya di sana, di sini, memiliki itu, memiliki ini, pokoknya segala memiliki tentang materi saya tidak apa, tidak silau gitu ya. Saya hanya silau kepada orang yang berbuat dermawan, orang yang berbuat berbaik hati, yang dia sendiri padahal butuh tapi dia masih bisa memberi. Itu saya kagumi yang begitu. Nah, itu ya tentang Askal Jagodalah. Aries memiliki Askal Jagodalah. Jangan khawatir. Judulnya apa ya? Bingung ya. Jangan khawatir, Aries memiliki Askal Jagodalah. Begitu ya, bagus tidak? Atau gimana ya? Gimana ya? Judulnya apa? Semoga sehat selalu. Selamat malam, selamat beristirahat.